Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara membuat video dari PowerPoint. Langkah yang pertama, kita harus menyiapkan file PowerPoint kita atau materi kuliah kita. Saya sarankan file atau materi kuliah kita jangan banyak animasi atau jangan dikasih animasi lah, karena nanti sulit untuk menambah audionya. Misalkan filenya ini punya saya. Nah, di sini filenya. Nah, misalkan di slide 1 saya ingin memberi suara, misalkan introduction lah, misalkan salam. Misalnya contoh. Nah, caranya gimana? Nah, cara ngasih suaranya pada bagian toolbar ini dipilih insert. Nah, insert di sini. Kemudian pilih ini audio. Sini ada audio kan. Nah, ini ada dua pilihan, audio on my PC sama record audio. Kalau yang atas ini jadi kita ngambil langsung dari file yang ada di komputer kita. Misal kita udah pernah merekam pakai HP atau pakai recorder yang lain. Nah, kita bisa tambahkan di slide kita ini. Nah, cuma kendalanya apa? Kalau yang kayak begitu susah mensinkronkan. Nah, tapi kalau tergantung kembali ke masing-masing lah gimana enaknya. Kalau yang sekarang ini, yang cara yang saya akan ajarkan, yang ini pakai record audio yang kedua. Kita klik tadi muncul window seperti ini. Jadi kita langsung nih merekam di slide ini kan slide pertama. Nah, sistematikanya di sini berarti kita ngasih suara tiap-tiap slide. Dengan tadi caranya klik insert habis itu audio. Nah, misal nih saya contoh yang di slide 1 ini saya ingin menambahkan suara, misalkan salam lah pembukaan. Ini namanya terserah, ini nama di sini. Saya kasih nama slide 1. Nah, kalau udah siap ini, tinggal tombol yang ini, yang kotak ada merah ini. Nah, ini tombol start. Nah, setelah kita mencet tombol ini, langsung kita ngomong nantinya. Misal di sini saya mau ngasih salam ya. Misal contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perkuliahan materi besaran dan satuan. Kalau udah selesai, tinggal klik OK di sini. Nah, akan muncul di sini ya. Nah, kita bisa ngecek dulu di sini tuh, gimana hasilnya tadi. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perkuliahan materi besaran dan satuan. Kalau udah selesai, tinggal klik. Nah, misalkan audio di sini kurang pas lah, atau kurang sesuai, atau kita ada salah ngomong. Nah, kita bisa delete di sini. Assalamualaikum. Kita bisa delete. Nah, tinggal pencet tombol delete. Nah, klik ini, habis tombol delete. Nah, hilangan. Nah, kita masukkan lagi. Nah, misalkan record. Nah, seperti tadi dinamain slide 1. Nah, habis itu di record. Nah, kita tinggal ngomong apa di sini. Nah, habis itu kita klik. Oke, ini tempatnya, ini filenya kan. Misal kita ingin nambah banyak di sini video audionya. Nah, misalkan kita ada lagi, misalkan ginilah contohnya, kita misalkan kalau pengen ngomong panjang, takut nanti ngulang-ulang, saya sarankan mending dibuat sedikit-sedikit. Nah, jadi dibuat misalkan ada lagi misalkan ini paragraf yang pertama kita lah, kita misalkan ngasih pembahasan di slide yang pertama ini misalkan. Nah, ini yang paragraf pertama, terus kita nambahin lagi, tambah lagi ini misalkan paragraf yang kedua kita rekam lagi. Nah, udah misalkan oke. Jadi kan nanti akan muncul dua suara, yang pertama ini yang diputar dulu, yang kedua yang ini. Oke, kalau misalkan udah, lakukan di setiap slide. Nah, di setiap slide ini kita pengen ngomong apa di slide yang berikutnya, dan seterusnya di slide berikutnya, dan seterusnya. Nah, sekarang ini sebelum lanjut ke yang slide selanjutnya, nah ini yang ingin saya tambahkan nanti. Nah, untuk diedit dulu setiap yang audio yang kita tambahkan tadi. Nah, kita klik nih audio ini kan, misalkan yang gambar kayak mikrofon ini diklik.
Ini saya udah buat ya, yang ini beberapa lah suara di slide 1 ini. Diklik sini. Nah, nanti pada bagian atas ini yang playback nih, ini playback nih ya. Kita klik ini, muncul kan playback di sini. Kita klik playback. Nah, yang di bagian ini yang harus diperhatikan. Nah, yang ini scroll ini pilih yang automatically. Nah, ini yang pilih automatic lah. Jangan yang klik ini ya. Pilih automatic. Terus kemudian pilih yang sini, yang hide during show. Ya, kalian dipilih centang di sini. Di sini centang. Ya, jadi kalau pas kita nanti play, yang simbol ini tidak akan terlihat. Nah, yang ini tadi juga, jadi suaranya itu langsung otomatis muncul lah, tidak harus kita klik-klik. Nah, oke, kalau udah. Nah, lakukan semua yang di slide berikutnya ini juga dicentang, diganti automatically. Semua yang audio kita tambahkan dibuat kayak begini ya, dikasih automatically, habis itu hide during ini semua sampai terakhir. Nah, misalkan kita udah nih selesai membuat, setiap slide-nya kita tambahkan suara-suara audio yang kita mau, yang kita desainnya seperti apa. Nah, misalkan pengen kayak pas waktu kuliah, kita bayangkan lah waktu kuliah kita pengen ngomong apa aja di kelas itu, setiap kita buka slide ini kita ngomong apa, dan seterusnya. Kalau udah selesai begini, cara yang selanjutnya kita pilih file tadi ya, ini file, kita ekspor jadi video yang slide kita ini. Kita pilih file, habis itu pilih sini export nih export, klik export. Nah, habis itu pilih yang ini create video. Nah, yang di sini catatan, ini kan banyak pilihannya. Semakin tinggi resolusi, nanti prosesnya juga semakin lama. Apalagi slide kita banyak. Nah, nanti jadi lama di sini kalau kita pilih yang tinggi. Nah, saran saya sih misalkan kalau slide-nya banyak, komputernya biasa-biasa, pilih aja yang ini, yang 720. Nah, ini udah lumayan bagus lah, udah HD, ini high definition udah. Kalau misalkan pengen yang kualitasnya bagus, bisa milih yang atas, tapi resikonya prosesnya pertama lama ya. Misal saya pengen coba buat yang inilah, yang 720. Nah, kalau sudah, nah ini dibiarkan aja, dikosongin, create video, ini klik create video. Nah, habis itu simpenlah dengan nama apa di sini, terserah. Saya coba buat, ini saya udah simpen tadi contoh lah, ini kita buat lagi. Nah, namanya terserah, ini filenya, foldernya disesuaikan lah sama masing-masing. Ya, diingat-ingat jangan sampai lupa nyimpennya di mana. Habis itu save. Nah, habis itu di sini akan proses creating video. Nah, di sini lamanya tergantung dari tadi, pertama kualitasnya tadi kita pilih yang mana, terus habis itu banyaknya slide kita banyak enggak. Kalau semakin banyak ya prosesnya semakin lama. Dan satu lagi spek dari komputer kita masing-masing, kalau semakin bagus speknya, prosesnya semakin cepat juga. Tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, di sini hampir selesai. Nah, kalau udah tidak ada tulisan creating video, berarti ini udah selesai yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita cek file tadi kita simpennya di mana. Nah, tadi simpennya sini kan, saya namain 1 ini tadi. Nah, tinggal kita cek di sini apa yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini mata kuliah fisika, misalnya jangan yang ini, yang bagus yang tadi saya buat, misalkan yang ini tadi besaran dan satuan, misalkan ini udah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, mata kuliah fisika dasar yang akan kita bahas yaitu bab besaran dan satuan. Oke ya, sebelum masuk materi pertama, saya akan kasih kasus kepada kalian semua. Misal, saya punya dua benda ini. Yang pertama speedboat, terus yang kedua perahu dayung. Nah, sekarang kasusnya, dari dua benda tersebut, manakah yang kecepatannya lebih cepat? Apakah speedboat? Apakah perahu dayung? Nah, coba kalian pikirkan. Nah, kalau secara logika pasti jawaban kalian si speedboat kan yang lebih cepat daripada
perahu dayung kan. Nah, sekarang gini pertanyaannya saya rubah, berapa kali lebih cepat si speedboat daripada perahu dayung tersebut? Ada yang bisa jawab? Nah, pasti beda-beda jawabannya nanti. Mungkin yang mahasiswa A jawab 1 kalinya, mungkin yang lainnya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bisa beda-beda tergantung persepsi masing-masing kan. Nah, sekarang saya akan kasih tambahan informasi dari kasus tadi. Yang pertama, saya akan kasih tambahan informasi, yaitu si speedboat kecepatannya 250 km per jam. Kemudian perahu dayungnya 50 km per jam. Pasti jawabannya akan sama semua kan sekarang. Berapa kali kecepatan si speedboat terhadap perahu dayung? Pasti speedboat lebih cepat 5 kali daripada perahu dayung. Nah, dari contoh tadi speedboat sama perahu dayung, nah kecepatannya itu merupakan apa? Nah, merupakan besaran fisika ya. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita jadi tahu kan bahwa besaran fisika itu sangat penting. Nah, apa yang dimaksud sih dengan besaran fisika? Nah, besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Contohnya apa? Misal di bidang kita, nah, panjang gelombang, massa air laut, periode gelombang, suhu permukaan laut, massa jenis air laut. Nah, semua itu kan sifat-sifat benda yang dapat diukur kan. Maka semuanya merupakan besaran fisika. Jika kita daftar, besaran-besaran fisika ini pasti banyak sekali. Namun, dari banyaknya besaran-besaran fisika ini dapat kita simpulkan di mana satu besaran itu dapat diperoleh dari besaran-besaran fisika yang lainnya. Misal, besaran massa jenis air laut itu dapat diperoleh dari apa? Besaran massa air laut dan volumenya kan. Nah, gimana hubungannya? Nah, hubungannya kan massa jenis air laut merupakan apa? Hasil bagi massa air laut dengan volume. Karena adanya hubungan antara besaran-besaran tersebut, pasti harus ada kan sekelompok besaran fisika yang lebih mendasar, dan semua besaran fisika lainnya atau yang sangat banyak tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran yang mendasar tadi. Nah, ini tuh hasil dari yang tadi slide yang kita kasih audio dan saya jadikan video. Nah, ini kalau terlalu panjang, udah saya stop lah di sini. Ini sebagai contoh hasil dari tadi yang PPT kita yang kita tambah audio, habis itu kita jadikan suatu video. Nah, jadi dari slide ini akan terasa kita seolah-olah ada di kelas. Kita ada slide, habis itu seolah-olah kita ngomong di depan kelas. Nah, mungkin sedikit sharing dari saya untuk cara membuat PPT yang ada audionya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada yang masih bingung atau pengen ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar. Oke, cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.